Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Marlina Stianingsih. You can call me Ina. I'm from 7L Turplanir class. Dan saya di sini mendapatkan tugas untuk melakukan perjalanan wisata bersama Maratur Travel Indonesia. Jadi saya mendapatkan pesanan tour and travel, yaitu wisatawan yang berasal dari Jakarta untuk melakukan perjalanan wisata di Kota Surakarta yaitu dengan tema bernostalgia di kota Solo, lalu transfer ke kota Yogyakarta untuk menikmati kota Yogyakarta sesaat dan juga berakomodasinya di kota Yogyakarta. Nah, kali ini hal-hal yang harus saya persiapkan pertama kali untuk membuat perjalanan wisata adalah salah satu yang paling penting adalah membuat dokumen perjalanan wisata. Apa saja dokumen perjalanan wisatanya? Di antara lain adalah info kebiasaan makan, apabila kayak wisatawan memiliki kebiasaan makan vegetarian atau daging-dagingan, dan juga kebiasaan alergi yang dimiliki oleh wisatawan. Yang kedua adalah meminta identitas seperti paspor, KTP, dan juga memberikan formulir yang berisi identitas sebagai pegangan tour guide maupun perusahaan. Biasanya dibuat dokumen apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi kecelakaan, atau bisa disebut asuransi seperti itu. Dan yang ketiga, kita membuat roadbook, itinerary, obat 3K, serta juga di OT kita sudah mempersiapkan voucher dokumen juga pada hotel, atau kesepakatan juga lebih voucher pengganti penghilangan program wisata apabila terjadi sesuatu. Dan kita juga memberikan formulir evaluasi guide dan wisatawan serta food and beverage di akhir acara, agar kita bisa tahu atau mereview kekurangan dari Giro travel kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan setelah dokumen perjalanan semua sudah siap, lalu yang pertama yang akan kita lakukan adalah menjemput wisatawan yang bernama Adinda Putri ini di Bandara Adi Sumarmo. Kita juga sudah mempersiapkan transportasi untuk menjemput wisatawan dengan Adinda Putri. Kenapa pakai papan penjemputan? Karena untuk mempermudah menemukan tour travel kami. Jadi setelah kita bertemu dengan wisatawan kami, kita langsung membawanya ke mobil untuk nanti diberikan food and beverage atau snacks dan nasi box serta minuman untuk makan pagi sebelum kita melakukan perjalanan wisata di kota Surakarta. Nah, setelah kita selesai makan pagi di mobil, kita juga nggak ketinggalan nih, kita membawakan P3K, obat-obatan, membawa kamera untuk dokumentasi, membawakan amenitas perlengkapan karena ini musim hujan, jadi kita sudah mempersiapkan payung dan lain-lain. Serta karena ini ada di masa pandemi, jadi kita mempersiapkan hand sanitizer, alat sanitasi, sabun pencuci tangan, juga masker, dan tentunya sangat-sangat safety. Jadi setelah semua siap, kita langsung saja perjalanan di kota Surakarta. Destinasi yang pertama yang kita kunjungi adalah Keraton Surakarta di Ningrat, karena keraton sendiri adalah tempat yang sangat cocok, bangunan sejarah yang sangat cocok untuk nanti kita di Surakarta, karena di situ ada bangunan sejarah, ada peninggalan sejarah, juga ada tour guide yang akan menemani kalian untuk tour di Keraton Surakarta. Bisa juga foto spot-spot instagramable yang sangat-sangat Solo banget. Dan juga destinasi setelah kita ke Surakarta, Keraton Surakarta, kita lanjut untuk makan siang di Nasi Liwet Bu Yusani. Nasi Liwet ini adalah restoran lokal di Surakarta yang sangat-sangat khas dan jangan sampai ketinggalan untuk mencicipi nasi liwet yang sangat-sangat gurih. Setelah di restoran dan isoma sama 1 jam, pukul 1 kita langsung lanjut ke pasar Triwindu, yaitu pasar barang-barang antik di Surakarta yang sangat-sangat menarik karena menjual aneka barang antik di Surakarta, dan tempatnya itu juga sangat-sangat tradisional, sangat-sangat estetik. Kalau kalian suka banget untuk foto, itu sangat cocok
karena itu kita memilih Pasar Triwindu sebagai destinasi kedua kita. Dan makan siang sudah, destinasi kedua, dan destinasi ketiga yang kita pilihkan adalah di Kampung Batik Lawean, karena di situ kita bisa les membatik juga ada pengrajin batik yang pastinya membantu kita buat pemula untuk latihan membatik. Juga ada pameran etalase juga seperti museum yang berisikan batik-batik yang motif-motifnya itu sangat menggambarkan kota Surakarta, motif batik khas Solo gitu. Dan itu sangat menyenangkan saat jadi Surakarta. Dan destinasi yang keempat atau yang terakhir di kota Surakarta adalah di Beteng Trade Center dan juga Pasar Gede Solo atau PGS. Di situ adalah grosir batik dan juga grosir aksesoris yang tentunya di PT-nya sendiri itu kan khusus baju, terus di satunya di BTC itu ada tempat makanan khas juga. Selain nasi liwet, di situ sangat lengkap karena kumpulan jenis-jenis makanan khas Solo. Di situ ada soto, ada sate tengkleng, juga ada makanan khas lain yang sangat khas Solo. Dan setelah berbelanja di PGS, BTC, dan juga menikmati makanan, kita persiapan untuk kembali ke Jogja untuk karena akomodasi kita ke Yogyakarta. Kita sudah menikmati satu hari dari pagi sampai sore ke Surakarta, lalu kita lanjut ke Yogyakarta karena wisatawan meminta untuk menginap di Grand Hotel Ina Yogyakarta, dan itu tempatnya juga sangat strategis karena dekat dengan Malioboro. Dan tentunya ini sangat excited sekali karena kita bisa mampir di Malioboro setelah check-in dan menempatkan barang-barang dari wisatawan. Kita juga bisa mampir jam 7 malam di Malioboro menikmati suasana Jogja di 0 km, bisa berfotoria di Malioboro, bisa menikmati dan jalan-jalan di sana. Kita juga dapat minum kopi jos, dan itu sangat enak dan recommended, dengan juga angkringan disertai iringan lagu angklung yang sangat khas asli Yogyakarta. Selama 1 hari 1 malam, perjalanan tentunya ditutup dengan cafe shop modern, yaitu ada di Kebon Dalam Yogyakarta. Di Kebon Dalam Yogyakarta ada cafe shop yang bawahnya itu ada view Tugu Yogyakartanya. Itu sangat estetik dan tentunya instagramable karena di bawahnya langsung ada di Tugu Yogyakarta yang sangat khas. Lalu kita kembali ke hotel untuk beristirahat karena kita sudah makan malam di dekat Malioboro. Dan setelah kita beristirahat paginya, kita mempersiapkan kepulangan dari wisatawan kita mengantarnya di bandara, dan kita sudah setelah itu kita memberikan dokumen evaluasi tour guide agar untuk evaluasi kita selanjutnya. Kita juga sudah mempersiapkan semua kelengkapan, seperti sudah memberikan aksesoris untuk kenang-kenangan, sudah membelikan makanan khas atau pusat oleh-oleh, mengantarkan ke pusat oleh-oleh sebelum ke bandara. Jadi setelah ke bandara, kita menunggu wisatawan sampai nanti mereka berangkat kembali ke kota asalnya. Laporan keuangan juga sudah kami persiapkan dan sudah dibayar oleh wisatawan sebelum kita melakukan perjalanan wisata, yaitu laporan keuangan untuk per pax-nya adalah 900.000 untuk liburan di Solo dan Jogja sama 1 hari 1 malam. Baik, terima kasih sudah melakukan perjalanan wisata dengan Maratur Travel Indonesia. I hope you satisfied with our service. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention. Bye bye.